Sejarah Bambang Sakri. Kisah ini menceritakan masa remaja Bambang Sakri yang menjadi jago kahyangan Suralaya menghadapi Prabu Kunjarakersna, raja raksasa dari Manimantaka. Bambang Sakri lalu mendapatkan gelar Batara Sakri, dan ini pertama kalinya seorang manusia memakai gelar seperti dewa. Patih Basukiswara di Kerajaan Wirata dihadap Patih Wasita, Arya Sriati, dan Arya Manungkara. Mereka sedang membicarakan rencana pembangunan Taman Sari di kota Medangkawuri atau Wirata Lama. Patih Wasita pun ditunjuk sebagai pemimpin pembangunan taman tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah dua orang laki-laki yang bernama Bambang Danadewa dan Bambang Kintaka. Mereka memohon agar diterima mengabdi menjadi punggawa di Kerajaan Wirata. Bambang Danadewa adalah putra Resi Artaetu, adik mendiang Dewi Retnatadi. Dengan demikian, ia merupakan adik ipar Prabu Basukiswara. Meskipun Resi Artaetu kini telah menjadi Raja Medangkamolan dan bergelar Prabu Maheswara, namun Bambang Danadewa tidak bersedia diangkat menjadi putra mahkota di sana. Ia memohon kepada sang ayah agar diizinkan mengabdi kepada Prabu Basukiswara saja. Ia mengaku telah bermimpi mendapat petunjuk dewa bahwa di Kerajaan Wirata ia akan mendapat lebih banyak pengalaman berharga daripada tinggal di Medangkamolan. Prabu Maheswara pun mengizinkannya berangkat. Dalam perjalanan menuju Kerajaan Wirata, Bambang Danadewa bertemu Bambang Kintaka yang juga ingin mengabdi kepada Prabu Basukiswara. Adapun Bambang Kintaka adalah putra bungsu Resi Sakra di Padepokan Andong Dadapan, atau adik dari Wasikistira. Sedangkan Resi Sakra adalah adik sepupu Prabu Maheswara. Dengan demikian, Bambang Danadewa dan Bambang Kintaka adalah saudara sepupu tingkat 2. Prabu Basukiswara menerima pengabdian mereka berdua. Keduanya pun diangkat sebagai punggawa, yang mana masing-masing diberi gelar Arya Danadewa dan Arya Kintaka. Tugas pertama untuk mereka adalah membantu Patih Wasita membangun Taman Sari di kota Medangkawuri. Setelah Patih Wasita, Arya Danadewa dan Arya Kintaka berangkat melaksanakan tugas, tiba-tiba datang Batara Wrehaspati yang diutus Batara Indra untuk meminta bantuan kepada Prabu Basukiswara. Batara Wrehaspati bercerita bahwa saat ini kahyangan Suralaya sedang dikepung musuh raksasa dari Kerajaan Manimantaka. Awal mulanya ialah datang utusan dari negeri tersebut yang bernama Patih Hiranyaka. Ia datang untuk melamar bidadari tercantik, yaitu Batari Supraba sebagai istri rajanya, yang bernama Prabu Kunjarakersna. Hal ini karena Prabu Kunjarakersna adalah keturunan Batara Wisnu, sehingga ia merasa pantas jika memiliki istri bidadari. Batara Indra teringat bahwa Prabu Kunjarakersna dulunya adalah Raja Dwarapati Prawa yang kemudian pindah ke Tirtakadasar, di mana ia dan ayahnya yang bernama Begawan Mangkara pernah mengejar-ngejar Batari Ganggastini, putri Batara Ganggastana. Batari Ganggastini akhirnya bisa diselamatkan oleh Wasikistira, putra Resi Sakra. Dalam pertempuran itu Begawan Mangkara tewas dan Prabu Kunjarakersna melarikan diri.
Ternyata Prabu Kuncana Kresna kini telah menjadi Raja Manimantaka, dan ia masih melanjutkan niatnya untuk memperistri bidadari. Batara Indra pun menolak lamaran tersebut, meskipun Patih Hiranyaka mengancam akan mengepung Kahyangan. Tak disangka, Patih Hiranyaka ternyata sangat sakti, dan tidak ada seorang pun dewa yang dapat mengalahkannya. Batara Indra lalu memerintahkan Batara Wrehaspati untuk meminta bantuan Arya Manungkara, kakak ipar Prabu Basuki Swara di kerajaan Wirata sebagai jago Kahyangan. Itu karena Arya Manungkara memiliki pusaka minyak Manihara yang dapat digunakan untuk mengalahkan Patih Hiranyaka. Arya Manungkara pun menyanggupi hal itu, dan ia mohon izin kepada Prabu Basuki Swara untuk segera berangkat membantu Kahyangan Suralaya. Prabu Basuki Swara mengizinkan, dan ia pun menyertakan pula satu pasukan untuk membantu Arya Manungkara. Arya Manungkara dan pasukannya telah tiba di Kahyangan Suralaya, dan segera terjun ke medan pertempuran menghadapi pasukan raksasa Manimantaka. Pertempuran sengit pun terjadi. Arya Manungkara banyak membunuh musuh raksasa dengan mengubah wujud mereka menjadi arca batu menggunakan minyak Manihara. Patih Hiranyaka maju menghadapinya. Setelah bertempur sekian lama, Arya Manungkara akhirnya berhasil pula mengubah patih raksasa itu menjadi arca batu. Melihat pemimpinnya kalah, para prajurit raksasa pun berhamburan dan sebagian melarikan diri kembali ke kerajaan Manimantaka. Prabu Kuncana Kresna di kerajaan Manimantaka dihadap putranya yang bernama Ditya Mercukala Kresna, seorang raksasa muda. Ditya Mercukala Kresna bertanya, mengapa sang ayah bersikeras ingin menikahi bidadari? Padahal dulu sudah gagal menikah dengan Batari Ganggastini. Prabu Kuncana Kresna menjawab bahwa dirinya adalah keturunan Batara Wisnu, dewa paling sakti, sehingga pantas apabila memiliki istri seorang bidadari. Ditya Murcala Kresna memohon kepada sang ayah agar menghentikan niat tersebut, karena semalam ia bermimpi buruk bahwa sang ayah tenggelam saat menyeberangi lautan. Prabu Kuncana Kresna bukannya gentar, tapi justru marah mendengar saran putranya tersebut. Ia menuduh Ditya Mercukala Kresna mengarang cerita mimpi segala hanya untuk mencegah niatnya memperistri bidadari. Prabu Kuncana Kresna juga menuduh putranya itu cemburu apabila kelak memiliki adik yang lahir dari bidadari. Ditya Mercukala Kresna memohon ampun, dan sama sekali tidak ada niat seperti itu. Dengan tulus hati ia berkata bahwa dirinya sangat menyayangi Prabu Kuncana Kresna dan tidak ingin ayahnya itu mengalami musibah akibat cita-cita yang terlalu tinggi. Pada saat itulah datang Ditya Sangkerta yang kembali dari Kahyangan Suralaya. Ia melaporkan bahwa Patih Hiranyaka saat ini telah dikalahkan oleh jago Batara Indra yang bernama Arya Manungkara, dan tubuhnya pun telah diubah menjadi patung. Prabu Kuncana Kresna sangat marah mendengar laporan tersebut. Ia pun bergegas menggempur Kahyangan Suralaya. Prabu Kuncana Kresna telah sampai di Kahyangan Suralaya dan dihadang Arya Manungkara beserta pasukan yang ia pimpin. Pertempuran sengit pun terjadi di antara mereka. Kali ini giliran Arya Manungkara yang terdesak.
tubuhnya ditangkap Prabu Kunjana Kresna, dan pusakanya berupa minyak manihara dan minyak muksala berhasil direbut oleh raksasa tersebut. Pada saat itulah tiba-tiba muncul Batara Narada yang segera menolong Arya Manungkara dan membawanya berlindung di balik dinding kahyangan Suralaya. Batara Indra menyambut kedatangan Batara Narada dengan penuh hormat. Batara Narada mengaku dikirim Batara Guru dari kahyangan Cungkring Salaka untuk menyampaikan pesan bahwa yang bisa mengalahkan Prabu Kunjana Kresna adalah cucu Resi Manumanasa yang bernama Bambang Sakri. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Batara Narada lalu berangkat menuju ke Gunung Sapta Arga. Resi Manumanasa di Gunung Sapta Arga sedang dihadap putra sulungnya, yaitu Resi Satrugem beserta Janggan Semara dan Putut Supalawa. Tidak lama kemudian datanglah Batara Narada yang membawa pesan dari Batara Guru untuk meminjam Bambang Sakri, putra Resi Satrugem sebagai jago kahyangan Suralaya, menghadapi serangan Prabu Kunjana Kresna. Resi Manumanasa agak keberatan karena cucunya itu masih berusia 15 tahun dan dianggap terlalu muda untuk menjadi jago para dewa. Batara Narada pun mengingatkan bahwa Batara Guru tidak mungkin salah memilih jago. Bukankah dulu Resi Manumanasa semasa muda juga pernah bertanding di kahyangan melawan Prabu Kuramba dari Pringgodani? Bukankah Resi Satrugem semasa bayi dalam bungkus juga pernah dibawa ke kahyangan untuk menumpas Prabu Kalimantara dari Nusarukmi? Resi Manumanasa dan Resi Satrugem merasa ucapan Batara Narada tidak salah. Maka mereka pun merelakan Bambang Sakri dibawa naik ke kahyangan Suralaya dengan disertai Janggan Semara. Sesampainya di kahyangan Suralaya, Batara Narada menghadapkan Bambang Sakri kepada Batara Indra. Batara Indra lalu membisikkan ilmu kesaktian di telinga Bambang Sakri dan membekali pemuda itu dengan senjata berupa besi Brahmakadali. Bambang Sakri pun mohon pamit berangkat menghadapi musuh. Sesampainya di luar gerbang kahyangan, Bambang Sakri segera bertempur melawan Prabu Kunjana Kresna. Setelah bertarung agak lama, Bambang Sakri akhirnya berhasil memukul kepala raja raksasa itu menggunakan besi Brahmakadali hingga hancur berantakan. Patih Hiranyaka yang telah dipulihkan wujudnya oleh Prabu Kunjana Kresna menggunakan minyak muksala segera menyerahkan diri dan memohon ampun kepada Batara Indra. Ia pun mengembalikan minyak manihara dan minyak muskala yang tadi telah direbut oleh Prabu Kunjana Kresna. Batara Indra pun menerima kedua pusaka itu dan menyerahkan kepada pemiliknya, yaitu Arya Manungkara. Batara Indra lalu bertanya, bagaimana awal mulanya Prabu Kunjana Kresna bisa menjadi Raja Manimantaka? Patih Hiranyaka menjawab bahwa dulunya Prabu Kunjana Kresna adalah raja raksasa dari kerajaan Dwaratiprawa yang kemudian pindah ke Tirtakadasar. Setelah ayahnya yang bernama Begawan Mangkara tewas di tangan Wasikistira, Prabu Kunjana Kresna pun meninggalkan kerajaan Tirtakadasar untuk mengungsi ke kerajaan Manimantaka. Raja Manimantaka saat itu adalah Prabu Kalakanda yang memiliki dua istri, yaitu Dewi Rukmi dan Dewi Mayi. Dewi Rukmi adalah putra Prabu Kalarukma dari kerajaan Kasipura yang masih keturunan Prabu Hiranyakasipu. Dewi Rukmi ini adalah ibu kandung Ditya Hiranyaka. Sementara itu,
Dewi Mayi adalah adik kandung Begawan Mangkara yang melahirkan Ditya Martikawata, yang kini telah menjadi pendeta di Padepokan Ima-Ima. Dengan demikian, Prabu Kunjana Kresna adalah keponakan istri kedua Prabu Kalakanda. Setelah Prabu Kalakanda meninggal, tahta kerajaan Manimantaka diduduki oleh Prabu Kunjana Kresna. Ditya Hiranyaka selaku putra sulung Prabu Kalakanda yang seharusnya menjadi alih waris tahta, rela dijadikan sebagai pati, asalkan bisa menikah dengan Dewi Samerti, adik kandung Prabu Kunjana Kresna. Prabu Kunjana Kresna pun mengabulkan permintaan itu. Mendengar cerita Pati Hiranyaka, Batara Indra mengampuninya dan mengizinkan ia menjadi Raja Manimantaka menggantikan Prabu Kunjana Kresna yang telah tewas. Pati Hiranyaka sangat berterima kasih dan segera mohon pamit kembali ke negerinya dengan membawa jasad Prabu Kunjana Kresna. Batara Indra berterima kasih atas bantuan Bambang Sakri menumpas Prabu Kunjana Kresna. Bambang Sakri pun mendapat bermacam-macam hadiah, serta diizinkan memakai gelar Batara Sakri seperti gelar para dewa. Setelah mendapatkan perjamuan dari para bidadara dan bidadari, Batara Sakri pun kembali ke Gunung Sapta Arga dengan diantarkan oleh Batara Narada serta Aryu Manangkara dan Janggan Semara. Pati Hiranyaka kini telah berganti gelar menjadi Prabu Hiranyaka. Pada suatu hari datanglah adik tirinya, yaitu Resi Martikawata dari Padepokan Ima-Ima. Kedatangan Resi Martikawata adalah untuk menagih janji Prabu Hiranyaka tentang perjodohan putra-putri mereka. Dahulu istri Prabu Hiranyaka yaitu Dewi Samerti, adik Prabu Kunjana Kresna, pernah mengusulkan agar kedua putrinya yang bernama Dewi Mastura dan Dewi Kanaka dinikahkan dengan sepupu-sepupu mereka. Dewi Mastura hendaknya dinikahkan dengan Ditya Mercukala Kresna, putra Prabu Kunjana Kresna, sedangkan Dewi Kanaka hendaknya dinikahkan dengan Ditya Mityakarda, putra Resi Martikawata. Prabu Hiranyaka yang kala itu masih menjabat sebagai patih berjanji akan mewujudkan usulan istrinya tersebut. Kini Dewi Sasmerti telah meninggal dan Patih Hiranyaka juga sudah menjadi raja. Resi Martikawata datang untuk menagih janji tersebut. Prabu Hiranyaka mengaku tidak lupa, namun ia belum bisa menikahkan mereka semua karena masih menyimpan dendam kepada Batara Sakri yang telah membunuh Prabu Kunjana Kresna. Setelah dendam tersebut bisa terbalaskan, barulah Prabu Hiranyaka bersedia menikahkan kedua putrinya. Resi Martikawata menasihati kakaknya agar tidak terlalu menuruti dendam. Bahkan, Prabu Hiranyaka sebaiknya bersyukur karena mendapatkan pengampunan dari Batara Indra dan bisa menduduki tahta kerajaan Manimantaka. Jika hanya menuruti dendam, maka tidak akan pernah ada habisnya. Lagi pula Batari Sakri membunuh Prabu Kunjana Kresna juga semata-mata melaksanakan tugas dari para dewa, bukan atas kehendaknya pribadi. Prabu Hiranyaka marah menuduh Resi Martikawata pengecut dan tidak memiliki rasa belas kasih kepada saudara. Kedua kakak beradik itu lalu bertengkar. Resi Martikawata akhirnya pulang ke Padepokan Ima-Ima dengan perasaan kecewa. Prabu Hiranyaka tidak peduli pada nasihat adik tirinya itu.
Ia pun memerintahkan punggawa raksasa bernama Ditya Mahadiyu untuk memimpin pasukan menyerang Gunung Saptaarga dan menculik Bathara Sakri. Entah bagaimana caranya, Ditya Mahadiyu harus bisa menangkap Bathara Sakri dan membawanya hidup-hidup ke kerajaan Manimantaka. Karena Prabu Hiranyaka ingin membunuh pemuda itu dengan tangannya sendiri. Prabu Hiranyaka berjanji akan mengangkat Ditya Mahadiyu sebagai pati apabila berhasil memenuhi tugas ini. Ditya Mahadiyu menyanggupi, dan ia pun mohon pamit berangkat menuju Gunung Saptaarga. Ditya Mahadiyu bersama pasukan raksasa yang dipimpinnya telah sampai di kaki Gunung Saptaarga dan mengacau pedesaan. Mereka didatangi oleh pengikut Resi Manumanasa yang bernama Putut Supalawa Sikaraputi. Mengetahui para raksasa itu berniat jahat, yaitu hendak menculik Bathara Sakri, Putut Supalawa pun mengamuk berusaha menumpas mereka. Terjadilah pertempuran sengit. Para raksasa itu banyak yang tewas di tangan Sang Keraputi. Namun jumlah prajurit raksasa itu sangat banyak. Mereka bersama-sama mengeroyok Putut Supalawa, membuat Keraputi itu merasa kewalahan. Mengetahui peristiwa ini, Janggan Semara segera melapor kepada Resi Manumanasa. Untuk mencegah korban jatuh semakin banyak, Resi Manumanasa segera mengheningkan cipta, memohon pertolongan Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba muncullah angin besar yang menghempaskan para raksasa itu, sehingga semuanya terlempar jauh hingga jatuh di hutan Manahilan. Ditya Mahadiyu dan pasukannya merasa kecewa telah gagal memenuhi tugas. Karena takut kembali ke kerajaan Manimantaka, mereka pun berkemah di dalam hutan Manahilan untuk memulihkan kekuatan. Sementara itu, Prabu Basuki Swara Raja Wirata sedang meninjau taman sari baru di kota Medang Kawuri yang dibangun oleh Patih Wasita bersama Arya Danadewa dan Arya Gintaka. Pembangunan taman sari tersebut telah selesai, dan Prabu Basuki Swara sangat senang melihat hasilnya. Prabu Basuki Swara pun memberinya nama Taman Malwadewa. Dalam perjalanan pulang menuju ke Wirata, rombongan Prabu Basuki Swara bertemu seorang laki-laki tua yang mengaku bernama Buyut Karsula dari desa Sabara. Orang tua itu sangat ketakutan dan melapor kepada Prabu Basuki Swara bahwa desanya baru saja diobrak-abrik kawanan raksasa dari hutan Manahilan. Banyak penduduk desa dan hewan ternak yang mati dimangsa oleh para raksasa beringas tersebut. Prabu Basuki Swara sangat marah mendengar ada penjahat berani mengganggu keamanan rakyatnya. Ia pun memimpin langsung pasukan untuk menumpas para raksasa di hutan Manahilan tersebut. Prabu Basuki Swara dan pasukannya telah sampai di hutan Manahilan dan segera menggempur perkemahan para raksasa dari kerajaan Manimantaka itu. Ditya Mahadiyu dan pasukannya memberikan perlawanan. Pertempuran sengit pun terjadi. Banyak prajurit raksasa yang berubah menjadi arca batu akibat terkena minyak manihara milik Arya Manungkara. Ditya Mahadiyu maju menghadapi Arya Manungkara. Arya Manungkara yang sudah kelelahan tidak mampu mengalahkan pemimpin raksasa tersebut. Arya Danadewa segera maju membantu, namun Ditya Mahadiyu tetap sulit untuk dikalahkan. Prabu Basuki Swara memerintahkan kedua punggawanya itu mundur. Secepat kilat ia melemparkan kalung pusaka huruf mutrika yang telah menghantam dada Ditya Mahadiyu. Pemimpin raksasa itu pun tewas seketika.
Sisa-sisa prajuritnya yang masih hidup merasa ngeri dan berlarian meninggalkan hutan Manahilan. Salah seorang raksasa pengikut Ditya Mahadiyu ada yang berwujud tebol dan tidak ikut kabur bersama teman-temannya, melainkan menyerah kepada Prabu Basukiswara. Raksasa cebol itu mengaku bernama Ditya Aswapangga, perawat kuda para raksasa tersebut. Prabu Basukiswara penasaran dan menanyai asal-usul raksasa cebol tersebut. Ditya Aswangga pun bercerita bahwa ia berasal dari Gunung Kandaka, putra Resi Mudita. Sebelum meninggal dunia, Resi Mudita sempat bercerita bahwa Ditya Aswapangga bukan anak kandungnya, melainkan putra buyut Karsula dari desa Sabara. Awal mulanya ialah istri buyut Karsula melahirkan anak berwujud segumpal daging. Buyut Karsula merasa malu dan berniat membuang gumpalan daging itu ke sungai. Kebetulan Resi Mudita sedang beristirahat di tepi sungai sambil memberi minum kudanya. Melihat hal itu, Resi Mudita segera mencegahnya, dan ia pun meminta gumpalan daging tersebut dari tangan buyut Karsula. Resi Mudita lalu membawanya pulang ke Gunung Kandaka, sedangkan buyut Karsula kembali ke desa Sabara. Sesampainya di Gunung Kandaka, Resi Mudita bertapa agar bisa meruat gumpalan daging tersebut. Atas izin yang maha kuasa, gumpalan daging itu akhirnya berubah menjadi bayi raksasa yang diberi nama Aswapangga. Aswa artinya kuda, sedangkan pangga artinya minum. Sengaja Resi Mudita memberi nama demikian karena ia mendapatkan gumpalan daging tersebut pada saat memberi minum kudanya di tepi sungai. Ditya Aswangga pun diasuh Resi Mudita bagaikan anak sendiri dan juga diajari berbagai macam ilmu kesaktian. Menjelang ajalnya tiba, barulah Resi Mudita bercerita kalau Ditya Aswapangga sebenarnya adalah anak kandung buyut Karsula. Namun, Resi Mudita menasehati agar Ditya Aswapangga mengabdi kepada Ditya Mahadiyu di hutan Manahilan, karena jika langsung menemui buyut Karsula, bisa-bisa membuat takut warga desa Sabara. Demikianlah Ditya Aswapangga diterima oleh Ditya Mahadiyu dan ditugasi menjadi perawat kuda-kuda tunggangan para raksasa di hutan Manahilan. Di kala malam, Ditya Aswapangga juga diperintahkan untuk memeragakan ilmu kesaktiannya untuk menghibur para raksasa. Antara lain, Ditya Aswapangga mampu berubah menjadi tinggi besar ataupun menjadi kecil seperti jerami. Prabu Basukiswara terkesan mendengar cerita Ditya Aswapangga dan kemudian menyerahkan raksasa itu kepada buyut Karsula. Buyut Karsula pun menerima Ditya Aswapangga dengan perasaan haru. Ia sangat bahagia. Putranya yang dulu terlahir dalam wujud gumpalan daging, kini telah tumbuh dewasa. Buyut Karsula sangat berterima kasih kepada Prabu Basukiswara. Ia lalu mohon pamit kembali ke desa Sabara bersama Ditya Aswapangga. Prabu Basukiswara dan pasukannya pun melanjutkan perjalanan pulang ke kerajaan Wirata. Prabu Hiranyaka di kerajaan Manimantaka mendapatkan laporan dari para prajuritnya yang selamat bahwa Ditya Mahadiyu telah tewas di hutan Manahilan di tangan Prabu Basukiswara. Raja raksasa itu sangat marah dan mempersiapkan seluruh pasukan untuk menggempur kerajaan Wirata. Untuk sementara, urusan dendam kepada Batara Sakri ditunda terlebih dahulu.
Prabu Hiranyaka dan pasukannya telah tiba di kerajaan Wirata. Pertempuran sengit pun terjadi. Prabu Hiranyaka mengerahkan Aji Kemayan membuat langit di atas kota Wirata seketika gelap gulita. Para penduduk ibu kota ketakutan dan merasa sangat ngeri. Prabu Basukiswara segera turun tangan mengerahkan Aji Dipa, membuat langit kembali cerah. Ia kemudian melemparkan pusaka huruf Mutrika yang menghantam kepala Prabu Hiranyaka hingga pecah. Tidak lama kemudian, Resi Martikawata datang dari padepokan Ima-Ima untuk menyerahkan diri. Ia memohon agar Prabu Basukiswara mengampuni para prajurit raksasa yang masih hidup dan juga tidak menyerang balik kerajaan Manimantaka karena akan banyak rakyat yang tidak berdosa turut menjadi korban. Prabu Basukiswara terkesan melihat sikap bijaksana Resi Martikawata dan bertanya tentang asal-usul pendeta raksasa tersebut. Resi Martikawata pun menjawab bahwa dirinya adalah adik tiri Prabu Hiranyaka. Mereka sama-sama putra Prabu Kalakanda Raja Manimantaka sebelumnya, tetapi beda ibu. Prabu Hiranyaka lahir dari Dewi Rukmi, sedangkan dirinya lahir dari Dewi Mayi. Adapun Dewi Rukmi adalah putra Prabu Kalarukma dari kerajaan Kasipura, yang masih keturunan Prabu Hiranyakasipu. Sedangkan Dewi Mayi adalah putri Prabu Kalakresna, Raja Dwarapati Prawa yang masih keturunan Batara Wisnu. Prabu Basukiswara pun mengabulkan permintaan Resi Martikawata untuk tidak menyerang balik kerajaan Manimantaka. Bahkan Resi Martikawata juga diizinkan menduduki tahta negeri tersebut. Namun Resi Martikawata tidak bersedia karena ia ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk bertapa di tempat sepi. Ia mengusulkan agar putranya saja yang bernama Ditya Mityakarda yang menggantikan sebagai Raja Manimantaka. Prabu Basukiswara pun menerima usulan tersebut. Resi Martikawata juga meminta izin untuk menikahkan putra dan keponakannya, yaitu Ditya Mityakarda dan Ditya Mercukalakresna dengan kedua putri mendiang Prabu Hiranyaka, yaitu Dewi Masturo dan Dewi Kanaga. Sesuai wasiat ibu mereka, yaitu Dewi Sasmerti dahulu. Prabu Basukiswara yang sudah menganggap Resi Martikawata sebagai teman pun mengizinkannya. Maka pada hari yang ditentukan, dilaksanakanlah upacara pernikahan antara Ditya Mityakarda dengan Dewi Kanaga, sedangkan Ditya Mercukalakresna dengan Dewi Mastura. Setelah itu, Ditya Mityakarda dilantik menjadi Raja Manimantaka, sedangkan Ditya Mercukalakresna membangun kembali negeri leluhurnya, yaitu Kerajaan Dwarawati Prawa. Resi Martikawata merasa lega. Ia pun pergi bertapa ke tengah hutan untuk menghabiskan sisa hidupnya. Putranya yang kini bergelar Prabu Mityakarda lalu menggabungkan kerajaan Manimantaka dengan padepokan Ima-Ima menjadi satu, yang kemudian diberi nama Kerajaan Ima-Imantaka. Prabu Maheswara di kerajaan Medang Kamulan dihadap Patih Nindyabawa beserta para punggawa. Mereka sedang membicarakan putri bungsu sang Prabu, yaitu Dewi Danarti yang kini telah dewasa dan belum menikah. Prabu Maheswara meminta pendapat kepada Patih Nindyabawa. Sebaiknya putri bungsunya itu dinikahkan dengan siapa? Patih Nindyabawa mengusulkan sebaiknya Dewi Danarti dinikahkan dengan sepupunya saja. Apakah itu putra Resi Edudharma,
Resi Dharmahanara ataupun Resi Sakra. Dengan demikian tentunya akan semakin mempererat hubungan sesama keturunan Batara Wisnu. Belum sempat Prabu Maheswara memutuskan, tiba-tiba datang seorang raksasa bernama Patih Antasura. Ia mengaku diutus rajanya yang bernama Prabu Brahmanapati dari kerajaan Kilingwesi untuk meminang Dewi Danarti. Prabu Maheswara heran mengapa kerajaan Kilingwesi kini ada kembali. Yang ia tahu, raja terakhir Kilingwesi adalah Prabu Parikenan yang gugur melawan Prabu Srikala, Raja Purwacarita. Kerajaan Kilingwesi kemudian berubah menjadi padepokan yang dijaga oleh Resi Brahmastungkara, putra Patih Brahmasadana. Setelah Resi Brahmastungkara meninggal, padepokan Kilingwesi kemudian dijaga menantunya, yaitu Resi Dharmaruci, yang juga keponakan Prabu Parikenan. Patih Antasura pun menjawab bahwa rajanya yang bernama Prabu Brahmanapati adalah raksasa dari tanah seberang yang berguru kepada Resi Dharmaruci. Setelah Resi Dharmaruci meninggal, Prabu Brahmanapati pun membangun kembali padepokan Kilingwesi menjadi kerajaan, di mana ia menjadi raja yang bertahta di sana. Prabu Maheswara kecewa mendengar penuturan Patih Antasura bahwa Prabu Brahmanapati ternyata juga berwujud raksasa. Dengan tegas ia pun menolak lamaran tersebut karena tidak ingin memiliki menantu seorang raksasa. Patih Antasura tersinggung atas penolakan tersebut. Ia menyebut Prabu Maheswara sebagai raja yang sombong karena terlalu membeda-bedakan mana manusia, mana raksasa. Ia sendiri telah diberi wewenang oleh Prabu Brahmanapati, yaitu jika lamaran ini ditolak, maka dirinya harus merebut Dewi Danarti secara paksa. Prabu Maheswara marah dan mempersilahkan Patih Antasura menunggu di luar jika ingin merebut putrinya melalui peperangan. Setelah bicara demikian, ia lantas membubarkan pertemuan dan memerintahkan Patih Nindyabawa untuk menyiapkan pasukan. Patih Antasura telah kembali ke induk pasukannya dan bersiap menggempur istana Medang Kamolan. Sebaliknya, Patih Nindyabawa juga sudah mempersiapkan pasukan Medang Kamolan untuk menghadapi serangan dari Kilingwesi tersebut. Maka terjadilah pertempuran antara kedua pihak. Selama beberapa jam pertempuran itu berlangsung sengit. Patih Nindyabawa bertarung melawan Patih Antasura, dan ia merasa kewalahan menghadapi kesaktian raksasa tersebut. Melihat patihnya terdesak, Prabu Maheswara segera turun tangan membantu. Ia melepaskan panah yang menembus dada Patih Antasura. Para prajurit raksasa pun berhamburan melihat pemimpin mereka tewas. Mereka yang masih hidup segera mundur meninggalkan kerajaan Medang Kamolan untuk kembali ke kerajaan Kilingwesi. Prabu Brahmanapati di kerajaan Kilingwesi sangat marah begitu mendengar laporan bahwa pinangannya terhadap Dewi Danarti ditolak mentah-mentah oleh Prabu Maheswara. Bahkan Patih Antasura juga gugur dalam pertempuran. Tanpa membuang waktu, ia pun menghimpun kembali pasukan Kilingwesi dan berangkat menyerang Medang Kamolan. Prabu Maheswara dan Patih Nindyabawa menyambut serangan tersebut dengan pasukan lengkap. Pertempuran kembali meletus. Kali ini ganti pihak Medang Kamolan yang terdesak oleh kekuatan Prabu Brahmanapati. Hingga akhirnya Prabu Maheswara merasa tidak mampu lagi mempertahankan negerinya.
Ia pun memutuskan untuk mengungsi bersama seluruh keluarga dan sisa-sisa pasukan Medang Kamolan yang masih hidup menuju kerajaan Wirata. Dalam perjalanan mengungsi itu, Prabu Maheswara memerintahkan Patih Nindyabawa pergi lebih dulu ke kerajaan Wirata untuk meminta bantuan kepada Prabu Basukiswara dalam menghadapi Prabu Brahmanapati. Patih Nindyabawa mematuhi dan segera bergegas mendahului rombongan untuk melaksanakan perintah tersebut. Sesampainya di Istana Wirata, Patih Nindyabawa segera melapor kepada Prabu Basukiswara tentang kekalahan rajanya, dan kini kerajaan Medang Kamolan telah diduduki musuh bernama Prabu Brahmanapati dari kerajaan Gilingwesi. Prabu Basukiswara terkejut mendengar peristiwa buruk yang menimpa mertuanya. Ia segera memerintahkan kedua punggawa, yaitu Arya Danadewa dan Arya Gintaka, untuk memimpin pasukan Wirata membantu kesulitan Prabu Maheswara. Adapun Arya Danadewa adalah putra nomor 2 Prabu Maheswara, sedangkan Arya Gintaka adalah putra bungsu Resi Sakra, sepupu Prabu Maheswara. Arya Danadewa dan Arya Gintaka beserta pasukan Wirata telah bertemu rombongan Prabu Maheswara di jalan. Mereka sangat terharu melihat keadaan Prabu Maheswara yang memprihatinkan itu. Arya Danadewa dan Arya Gintaka lalu menyusun siasat. Mereka membagi kekuatan menjadi 2. Pasukan Wirata menyerang dari kiri, sedangkan pasukan Medang Kamolan bergerak menyerang dari kanan. Prabu Brahmanapati yang masih menduduki kerajaan Medang Kamolan tidak menduga akan diserang dari 2 arah. Pertempuran sengit kembali terjadi. Arya Gintaka mengheningkan cipta sebagaimana yang pernah diajarkan oleh ayahnya Resi Sakra. Seketika dari tubuhnya muncul angin topan melanda pasukan Gilingwesi hingga berhamburan porak-poranda. Prabu Brahmanapati marah menyaksikan para prajuritnya tercerai-berai. Ia mengamuk dan dihadapi Arya Danadewa. Arya Gintaka ikut maju menghadapi raja raksasa tersebut. Dengan cekatan, kedua punggawa Wirata itu akhirnya berhasil menewaskan Prabu Brahmanapati. Keadaan kini telah aman kembali. Prabu Basukiswara didampingi Patih Wasita, Arya Sriyati, dan Arya Manungkara datang mengunjungi Prabu Maheswara di Medang Kamolan. Raja Wirata itu sangat senang melihat hasil kerja Arya Danadewa dan Arya Gintaka. Ia pun berniat memberikan anugerah kepada mereka berdua. Prabu Basukiswara lalu menetapkan Arya Danadewa yang merupakan putra kedua Prabu Maheswara sebagai raja di Gilingwesi, menggantikan Prabu Brahmanapati yang telah tewas. Sementara itu, Arya Gintaka hendaknya mendapatkan anugerah berupa istri, yaitu menikah dengan Dewi Danarti, putri Prabu Maheswara yang diinginkan Prabu Brahmanapati tersebut. Prabu Maheswara menyetujui apa yang disarankan menantunya itu. Maka pada hari yang ditentukan, Arya Danadewa pun dilantik menjadi Raja Gilingwesi sebagai bawahan kerajaan Wirata, bergelar Prabu Danadewa. Sedangkan Arya Gintaka dinikahkan pula dengan Dewi Danarti. Tersebutlah seorang raja bernama Prabu Partawijaya dari kerajaan Gujulaha, yang juga terkenal dengan nama kerajaan Tabelasuket di tanah Hindustan. Ia memiliki 2 orang anak bernama Dewi Sati dan Raden Partana.
Yang keduanya lahir dari permaisuri bernama Dewi Sruti. Pada suatu malam, Dewi Sati bermimpi menikah dengan seorang laki-laki tampan bernama Batara Sakra yang tinggal di Gunung Saptaharga. Begitu bangun dari tidurnya, ia segera menceritakan mimpinya ini kepada sang ayah. Prabu Partawijaya ingin sekali mewujudkan impian putrinya itu. Maka ia pun merundingkannya dengan para pembesar kerajaan, antara lain Patih Srenggabadra dan Resi Sabdamuni. Menurut keterangan Resi Sabdamuni, Gunung Saptaharga terletak di Pulau Jawa, di mana tinggal di sana dua orang pertapa ayah dan anak yang sama-sama berilmu tinggi, yaitu Resi Manumanasa dan Resi Satrugem. Namun Resi Sabdamuni tidak mengetahui ada hubungan apa antara kedua petapa itu dengan Batara Sakri. Pada saat itulah tiba-tiba datang seorang raja bernama Prabu Sasradugi dari kerajaan Parangrukma yang ingin meminang Dewi Sati sebagai istrinya. Mengingat Dewi Sati hanya ingin menikah dengan Batara Sakri dalam mimpinya, maka Prabu Partawijaya pun menolak lamaran tersebut. Hal ini membuat Prabu Sasrasudiki sangat marah dan undur diri sambil mengancam akan menghancurkan kerajaan Kujulaha. Setelah lamarannya ditolak, Prabu Sasrasudiki mengerahkan pasukan Parangrukma menyerang kerajaan Kujulaha untuk memaksa supaya Dewi Sati diserahkan kepadanya. Pihak Kujulaha di bawah pimpinan Patih Srenggabadra dan Raden Partana pun menghadapi mereka. Setelah bertempur cukup lama, pihak Parangrukma akhirnya berhasil mendesak pasukan Kujulaha. Patih Srenggabadra dan Raden Partana pun menarik mundur para prajurit, memasuki benteng dan menutup rapat-rapat pintu gerbangnya. Meskipun dalam keadaan terkepung, Prabu Partawijaya tetap berusaha mewujudkan impian putrinya, karena ia yakin justru pemuda bernama Batara Sakri itulah yang mampu mengalahkan Prabu Sasrasudiki. Ia pun mengutus Patih Srenggabadra berangkat ke tanah Jawa untuk mencari dan menjemput Batara Sakri. Patih Srenggabadra mohon pamit berangkat melaksanakan tugas tersebut dengan menyamar sebagai rakyat jelata supaya tidak tertangkap oleh pasukan Prabu Sasrasudiki. Sementara itu, di Padepokan Paremana yang terletak di salah satu puncak Gunung Saptaharga, Resi Satrugem dan Dewi Nilawati dihadap putra mereka, yaitu Batara Sakri. Resi Satrugem menasehati Batara Sakri untuk segera menikah, membangun rumah tangga. Dijelaskan pula bahwa keluarga Gilingwesi dan Saptaharga secara turun-temurun kebanyakan beristrikan bidadari. Misalnya Prabu Tritrusta dengan Dewi Widati, Resi Manumanasa dengan Dewi Retnawati, serta dirinya dengan Dewi Nilawati. Alangkah baiknya jika Batara Sakri juga beristrikan seorang bidadari untuk menggenapi tradisi keluarga. Apalagi 6 tahun yang lalu Batara Sakri telah berjasa menjadi jago kahyangan menumpas Prabu Kuncana Kresna dari Manimantaka. Tentu Batara Indra tidak akan keberatan apabila ia menikah dengan bidadari. Akan tetapi, Batara Sakri menolak saran ayahnya tersebut. Ia berterus terang tidak ingin menikah dengan bidadari, karena ujung-ujungnya hanya membuat dirinya hidup menetap di puncak gunung. Baginya akan lebih baik apabila bisa menikah dengan putri seorang raja.
Resi Satrukem tersinggung mendengar pendapat Bathara Sakri. Ia pun mengusir putranya itu dan melarangnya pulang ke Gunung Sapta Arga jika tidak dapat membuktikan ucapannya. Bathara Sakri pun mohon pamit, lalu berangkat meninggalkan padepokan dengan diiringi tangis ibunya. Bathara Sakri telah cukup jauh berjalan meninggalkan Gunung Sapta Arga. Di tengah jalan, ia bertemu Patih Srenggabadra yang datang ke Pulau Jawa untuk mencarinya. Setelah berkenalan, Patih Srenggabadra sangat gembira bisa bertemu dengan orang yang ia cari dan segera mengajaknya pergi ke Kujulaha untuk dinikahkan dengan Dewi Sati. Bathara Sakri pun menerima ajakan tersebut, karena ini bisa menjadi jalan baginya untuk mewujudkan cita-cita menikah dengan seorang putri raja. Sesampainya di kerajaan Kujulaha, Bathara Sakri langsung menghadapi kepungan Prabu Sasrasudiki. Pertempuran sengit pun terjadi di antara mereka. Dengan cekatan, Bathara Sakri berhasil membunuh Raja Parangrukma itu menggunakan senjata Brahma Kadali. Prabu Partawijaya menyambut kedatangan Bathara Sakri dengan sukacita. Apalagi Dewi Sati juga membenarkan bahwa pria inilah yang ditemuinya di alam mimpi beberapa hari silam. Namun, Prabu Partawijaya lebih dulu bertanya, mengapa Bathara Sakri yang seorang manusia biasa memakai gelar Bathara seperti layaknya seorang dewa? Bathara Sakri pun menjawab bahwa gelar yang ia pakai adalah pemberian Bathara Indra sebagai ungkapan terima kasih karena jasanya yang pernah menjadi jago kahyangan saat masih berusia 15 tahun lalu. Prabu Partawijaya semakin berkenan mendengarnya. Ia pun melamar Bathara Sakri sebagai menantu untuk dinikahkan dengan Dewi Sati. Bathara Sakri menerima perjodohan ini dengan penuh hormat. Maka pada hari yang dianggap baik, diadakanlah upacara pernikahan antara dirinya dengan Dewi Sati di Istana Kujulaha. Namun, upacara pernikahan ini dilaksanakan sangat sederhana karena kerajaan Kujulaha sedang dilanda wabah penyakit. Prabu Partawijaya bercerita bahwa ketika Patih Srenggabadra berlayar ke tanah Jawa untuk mencari Bathara Sakri, ibu kota kerajaan Kujulaha dikepung pasukan Prabu Sasrasudiki. Karena tidak mampu menembus benteng-benteng pertahanan Kujulaha, Prabu Sasrasudiki pun mengirimkan tenung yang membuat seisi ibu kota Kujulaha dilanda wabah penyakit. Banyak penduduk kota dan prajurit yang jatuh sakit hingga meninggal, membuat Prabu Partawijaya cemas dan berniat ingin menyerah kalah kepada musuh. Akan tetapi, Resi Sabdamuni melarang karena ia mendapatkan petunjuk Dewata bahwa wabah penyakit tersebut bisa reda apabila Prabu Partawijaya berguru kepada Resi Manumanasa di Gunung Sapta Arga. Ketika Prabu Partawijaya hendak berangkat ke tanah Jawa, tiba-tiba Patih Srenggabadra datang bersama Bathara Sakri. Keduanya langsung terjun ke medan perang di mana Bathara Sakri berhasil menewaskan Prabu Sasrasudiki tersebut. Kini Raja Parangrukma itu telah tewas, tetapi tenung yang ia kirimkan masih belum mereda. Prabu Partawijaya berniat melanjutkan niatnya pergi ke tanah Jawa untuk meminta bantuan Resi Manumanasa. Bathara Sakri diminta untuk tetap tinggal di istana menemani Dewi Sati. Tidak perlu ikut mengantarkan ke sana. Cukup Patih Srenggabadra saja yang menyertai kepergian Prabu Partawijaya.
Setelah berlayar menyeberangi lautan, Prabu Partawijaya dan Patih Srenggabadra akhirnya tiba di Pulau Jawa. Ketika sedang berjalan menuju ke Gunung Saptaharga, mereka bertemu Prabu Sadaka dan Patih Warsita dari kerajaan Magadha. Prabu Sadaka ini adalah sahabat lama Prabu Partawijaya. Mereka pun saling bertanya kabar dan ada keperluan apa berada di Pulau Jawa. Prabu Partawijaya menjawab bahwa dirinya ingin berguru kepada Resi Manumanasa di Gunung Saptaharga supaya bisa meredakan wabah penyakit yang kini melanda negerinya. Mendengar itu, Prabu Sadaka menyarankan agar Prabu Partawijaya mengurungkan niat dan lebih baik membelokkan perjalanan menuju ke Padepokan Tegal Bamban. Prabu Sadaka menjelaskan bahwa dirinya sudah beberapa bulan ini berguru kepada pemimpin padepokan tersebut yang bernama Resi Dapara. Karena terus-menerus dibujuk, Prabu Partawijaya akhirnya mengikuti saran Prabu Sadaka untuk bersama-sama pergi ke Padepokan Tegal Bamban. Sesampainya di sana, mereka pun disambut ramah oleh Resi Dapara dan putranya yang bernama Wasi Druwasa. Resi Dapara menjelaskan bahwa dirinya adalah keponakan Resi Manumanasa dari pihak ibu. Mengenai ilmu kesaktian, ia mengaku lebih sakti daripada pamannya di Gunung Saptaharga tersebut. Prabu Partawijaya tidak percaya. Maka Resi Dapara pun pamer kehebatan dengan cara menghentakkan tubuh Wasi Druwasa hingga terlempar jauh. Namun segera kembali lagi dalam waktu singkat begitu namanya dipanggil. Prabu Partawijaya masih tidak percaya. Resi Dapara lalu memanggil pembantunya yang membawakan hidangan perjamuan. Begitu mendekat, Resi Dapara langsung menusuk pembantunya itu hingga tewas. Namun, begitu ia memanggil namanya, si pembantu langsung hidup kembali. Resi Dapara juga memanggil ayam panggang yang dihidangkan. Seketika ayam panggang itu pun hidup kembali lengkap dengan bulunya. Prabu Partawijaya sangat kagum melihat kesaktian Resi Dapara. Maka ia pun membatalkan kepergiannya ke Gunung Saptaharga dan memohon supaya Resi Dapara membantu meredakan wabah penyakit yang kini melanda kerajaan Kujulaha. Resi Dapara mengaku mudah sekali untuk meredakan wabah penyakit akibat tenung yang dikirimkan Prabu Sasrasudiki. Karena raja tersebut juga pernah menjadi muridnya. Namun, ia mengajukan syarat, yaitu Prabu Partawijaya harus berangkat ke Gunung Saptaharga untuk membunuh Resi Manumanasa dan Resi Satrugem. Rupanya dalam hati Resi Dapara masih menyimpan dendam atas kekalahannya dalam memperebutkan Dewi Nilawati dulu. Prabu Partawijaya mematuhi dan segera berangkat menuju ke Gunung Saptaharga bersama Patih Srenggabadra. Di tengah jalan, mereka bertemu Resi Satrugem dan Janggan Semara yang sedang berkelana mencari kemana perginya Batara Sakri. Begitu mengetahui maksud dan tujuan Prabu Partawijaya yang ingin membunuhnya, Resi Satrugem pun mempersilahkan Raja Kujulaha itu untuk menyerang. Prabu Partawijaya segera bertanding melawan Resi Satrugem. Keduanya pun bertarung sengit. Resi Satrugem mencela Prabu Partawijaya yang seorang raja, tetapi bertarung secara beringas seperti layaknya seorang raksasa. Tiba-tiba Prabu Partawijaya berubah wujud menjadi raksasa akibat ucapan Resi Satrugem yang mengandung kutukan itu. Prabu Partawijaya pun bertarung semakin ganas
dan semakin bernafsu ingin membunuh Resi Satrugem. Resi Satrugem dengan tenang menghadapi serangan lawan. Ia pun mencela Prabu Partawijaya yang menyeruduk-nyeruduk seperti seekor celeng. Seketika wujud Prabu Partawijaya pun berubah dari raksasa menjadi babi hutan. Ia menjadi sangat sedih dan menangis meratap-ratap. Satu persatu nama anggota keluarganya disebut, mulai dari sang permaisuri Dewi Sruti, lalu anak-anaknya, yaitu Dewi Sati dan Raden Partana, hingga sang menantu, yaitu Batara Sakri. Resi Satrugem heran, mengapa putranya juga ikut-ikutan disebut namanya. Patih Srenggabadra maju memohonkan ampun untuk rajanya. Lalu ia bercerita bahwa Batara Sakri telah menjadi menantu Prabu Partawijaya dan kini tinggal di kerajaan Kujulaha. Resi Satrugem sangat senang mengetahui kabar putranya yang telah lama pergi itu ternyata berhasil memenuhi cita-citanya. Ia lalu membebaskan Prabu Partawijaya dari kutukan, sehingga sang besan pun kembali ke wujud manusia. Prabu Partawijaya sangat menyesali perbuatannya, telah menuruti ucapan pendeta jahat bernama Resi Dapara. Ia pun memohon kepada Resi Satrugem untuk mengantarkannya meminta maaf kepada Resi Manumanasa. Resi Manumanasa di Gunung Saptaarga menerima kedatangan Prabu Partawijaya dan Patih Srenggabadra yang diantarkan Resi Satrugem dan Janggan Semara. Sungguh ajaib. Sebelum Prabu Partawijaya bercerita, Resi Manumanasa sudah dapat menebak kalau ia adalah Raja Kujulaha yang pada awalnya ingin berguru ke Gunung Saptaarga, tapi kemudian bimbang dan akhirnya berguru kepada Resi Dapara di Padepokan Tegal Bamban. Prabu Partawijaya sangat malu dan menyesali kesalahannya, tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Resi Manumanasa pun menjelaskan bahwa Resi Dapara adalah keponakannya sendiri, yaitu putra Dewi Kaniraras dengan suami kedua bernama Prabu Turwapati dari Duhyapura. Dahulu kala Resi Dapara pernah berguru kepadanya di Gunung Saptaarga. Hubungan baik tersebut akhirnya putus setelah Resi Dapara kalah bersaing dengan Resi Satrugem dalam memperebutkan seorang bidadari bernama Dewi Nilawati. Dewi Nilawati kemudian menjadi istri Resi Satrugem dan melahirkan Batara Sakri. Resi Dapara lalu pergi ke desa Gandara dan menikahi Dewi Maestri, putri sulung Arya Paridharma adik bungsu Resi Manumanasa. Dari pernikahan itu lahirlah Wasitruwasa. Namun Dewi Maestri sendiri meninggal karena pendarahan. Resi Dapara lalu membawa bayi Wasitruwasa pergi meninggalkan desa Gandara. Di tengah jalan, ia bertemu seorang janda bernama Kendiapi yang sanggup mengasuh bayi Wasidapara. Demikianlah Kendiapi lalu ikut serta menemani perjalanan Resi Dapara, hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat bernama Tegal Bamban dan mendirikan padepokan di sana. Setelah menceritakan riwayat Resi Dapara, Resi Manumanasa ganti bertanya tentang silsilah Prabu Partawijaya. Prabu Partawijaya pun bercerita bahwa dirinya adalah keturunan seorang raja titisan Batara Wisnu bernama Prabu Arjuna Sasrabahu dari kerajaan Mahespati di tanah seberang. Setelah Prabu Arjuna Sasrabahu meninggal dalam pertarungan melawan Resi Rama Bhargawa, tahta kerajaan Mahespati pun diwarisi putranya yang bergelar Prabu Rurya.
Setelah Prabu Rurya meninggal, tahta diwarisi putranya yang bernama Prabu Partawirya. Adapun Prabu Partawirya memiliki adik perempuan bernama Dewi Sumitra yang menjadi istri Prabu Dasarata Raja Ayodhya. Dewi Sumitra inilah yang melahirkan Raden Laksmana yang setia menemani kakak tirinya, yaitu Prabu Sirama dalam perang melawan Prabu Rahwana Raja Alengka. Prabu Partawirya lalu memindahkan pusat kerajaan Mahespati ke Taman Sriwedari, yaitu Taman Indah peninggalan Prabu Arjuna Sasrabahu. Maka sejak itulah kerajaan Mahespati berganti nama menjadi Kerajaan Sriwedari. Setelah Prabu Partawirya meninggal, tahta Sriwedari diwarisi putranya yang bernama Prabu Partanadi. Kemudian Prabu Partanadi digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Sandela. Prabu Sandela ini seorang mandul yang tidak bisa mempunyai anak. Siang malam ia berdoa memohon kepada Dewata agar bisa disembuhkan dari kemandulan. Akhirnya ia pun mendapat petunjuk supaya berguru kepada Resi Wasusarma di Padepokan Gujulaha. Resi Wasusarma menerima Prabu Sandela dan menjadikannya sebagai murid. Ia lalu menyerahkan segenggam rumput ilalang bernama Sukerditwa sebagai sarana mengobati kemandulan sang Prabu. Resi Wasusarma pun bercerita tentang asal-usul rumput ilalang tersebut. Dahulu kala, ayah Resi Wasusarma yang bernama Resi Wasukarma adalah pendeta yang mengabdi kepada Prabu Sri Rama di kerajaan Ayodhya Pancawati. Prabu Sri Rama pun menyerahkan kedua putranya yang bernama Raden Batlawa dan Raden Kusya supaya berguru kepada Resi Wasukarma. Pada suatu hari, Raden Kusya pulang ke istana karena tidak betah tinggal di Padepokan. Prabu Sri Rama marah dan mengantarkan Raden Kusya supaya kembali ke Padepokan. Sementara itu, Resi Wasukarma ketakutan dan mengira Raden Kusya telah hilang. Ia pun menganyam rumput ilalang menjadi boneka, lalu berdoa supaya boneka rumput tersebut dapat berubah menjadi kembaran Raden Kusya. Doa tersebut dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Seketika terciptalah Raden Kusya palsu dan sangat mirip dengan aslinya, sampai-sampai Raden Batlawa pun tidak menyadarinya. Tiba-tiba datanglah Prabu Sri Rama bersama Raden Kusya yang asli. Resi Wasusarma sangat ketakutan dan terlanjur malu. Ia pun mengumumkan akan membakar kedua Raden Kusya, dan yang asli pasti akan tetap selamat. Prabu Sri Rama seketika teringat peristiwa di kerajaan Alengka, di mana ia pernah membakar istrinya, yaitu Regyan Warasinta, untuk membuktikan kesuciannya selama ditawan Prabu Rahwana. Ternyata Regyan Warasinta selamat dan tidak hangus sama sekali. Maka Prabu Sri Rama pun setuju jika Raden Kusya yang kini berjumlah 2 itu dibakar. Ia yakin putranya yang asli akan tetap selamat. Raden Kusya sendiri sama sekali tidak takut. Dengan penuh percaya diri ia masuk ke dalam kobaran api dan keluar dalam keadaan utuh. Sementara itu, Raden Kusya palsu terbakar dan berubah kembali menjadi rumput ilalang. Atas peristiwa itu, Prabu Sri Rama pun mengganti nama Padepokan tempat tinggal Resi Wasukarma menjadi Gujulaha, yang bermakna tapal rumput, atau lama-lama terucap menjadi tabel suket. Demikianlah Resi Wasusarma mengakhiri ceritanya, bahwa Sukerditwa yang kini dipegang Prabu Sandela adalah rumput ilalang yang dulu berasal dari sisa pembakaran Raden Kusya palsu.
Prabu Sandela lalu memakan suket ditwa itu dan kemudian pulang menemui istrinya yang bernama Dewi Nadi. Dewi Nadi pun mengandung setelah peristiwa tersebut, hingga akhirnya lahirlah seorang putra yang diberi nama Raden Sandi Sarma, yaitu singkatan dari nama Sandela Nadi Wasu Sarma. Setelah dewasa, Raden Sandi Sarma diperintahkan Prabu Sandela untuk berguru kepada Resi Wasu Sarma di Padepokan Kujulaha. Raden Sandi Sarma sangat betah tinggal di Padepokan hingga tidak mau pulang ke istana Sriwedari. Maka ketika Prabu Sandela dan Resi Wasu Sarma sama-sama meninggal, Raden Sandi Sarma tidak mau menjadi raja di Sriwedari, tetapi memindahkan ibu kota ke Padepokan Kujulaha dan membangunnya menjadi kerajaan. Maka sejak itulah kerajaan Sriwedari yang asalnya dari kerajaan Mahespati berganti menjadi kerajaan Kujulaha atau Tabela Suket. Raden Sandi Sarma pun menjadi raja bergelar Prabu Partawijaya. Demikianlah riwayat Prabu Partawijaya yang memiliki nama asli Raden Sandi Sarma tersebut. Resi Manumanasa sangat berkenan mendengarnya, dan ia pun mengajari Prabu Partawijaya ilmu kesaktian untuk bisa meredakan wabah penyakit akibat tenung yang melanda kerajaan Kujulaha. Setelah memahami semuanya, Prabu Partawijaya segera mohon pamit kembali ke negerinya. Resi Dapara di Padepokan Tegal Bambang sangat marah mendengar berita bahwa Prabu Partawijaya telah tunduk kepada Resi Manumanasa dan kini kembali ke kerajaan Kujulaha. Ia pun memerintahkan Prabu Sadaka dan Patih Warsita untuk menghimpun pasukan Magadha. Mereka lalu berangkat menggempur Gunung Saptaarga. Begitu pasukan tersebut datang dan membuat keributan, Resi Manumanasa segera memerintahkan pengikutnya, yaitu Putut Supalawa, untuk bertindak. Putut berwujud kera putih itu segera mengerahkan kesaktiannya berupa Aji Bayurota. Dari tubuhnya muncul angin topan yang menderu-deru menghempaskan tubuh Prabu Sadaka dan Patih Wasirta beserta semua prajurit Magadha entah kemana. Sementara itu, Resi Dapara masih bertahan dan bertarung melawan Resi Satrugem. Meskipun ilmu Resi Dapara maju pesat dalam beberapa tahun ini, namun tetap saja ia tidak mampu menandingi kesaktian Resi Satrugem. Ia akhirnya tewas di tangan sepupunya itu. Jasadnya musnah dan suaranya berkumandang di angkasa bahwa kelak ia akan lahir kembali menjadi seorang pangeran berwatak licik dari kerajaan Gandhara Desa yang akan mengadu domba keturunan Resi Satrugem hingga terpecah belah. Kelak akan ada keturunan Resi Satrugem, yaitu para Pandawa dan Kurawa yang bersaudara sepupu, tetapi saling bermusuhan, seperti permusuhan antara Resi Satrugem dan Resi Dapara. Sementara itu, Wasidruwasa yang ketakutan karena melihat ayahnya tewas, segera melarikan diri sejauh-jauhnya meninggalkan Gunung Saptaarga. Keadaan kini aman dan tentram. Resi Dapara kelak akan lahir kembali sebagai Patih Sangkuni, putra Prabu Suwala, Raja Gandhara Desa. Patih Sangkuni inilah yang kemudian mengadu domba keluarga Pandawa dan Kurawa, sehingga meletus perang besar Bharatayuddha.